Jakarta, kota megapolitan dengan gedung-gedung pencakar langit dan pusat bisnis yang sibuk, menyimpan paradoks yang mencolok. Di satu sisi, modernisasi dan kemajuan ekonomi terus didorong. Namun di sisi lain, di sudut-sudut gelap kota, tepatnya di beberapa kawasan kumuh Jakarta Utara, kehidupan seolah berjalan mundur. Di tengah deretan rame-rame liar yang berdiri rapuh di atas tanah sengketa dan bantaran kali, prostitusi marak menjadi bagian dari realitas yang terus berulang tanpa penyelesaian nyata. Di kawasan permukiman padat seperti Muara Baru, Kampung Bahari, hingga sebagian wilayah Penjaringan, praktik prostitusi berlangsung secara terbuka maupun tersembunyi. Ketika malam menjelang, kawasan yang di siang hari tampak seperti hunian biasa itu berubah wajah. Lampu-lampu temaram di warung remang-remang mulai menyala. Musik dangdut mengalun dari speaker tua, menjadi penanda bahwa aktivitas malam segera dimulai. Di balik tirai warung kopi sederhana, perempuan-perempuan muda duduk menunggu pelanggan. Beberapa di antaranya tampak baru berusia belasan tahun. Mereka bukan hanya penduduk lokal, melainkan juga pendatang dari berbagai daerah di Indonesia yang datang ke Jakarta dengan harapan mendapat pekerjaan. Namun minimnya keterampilan dan kerasnya hidup di ibu kota membuat mereka akhirnya memilih jalan pintas. Fenomena prostitusi di kawasan kumuh tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh dari kemiskinan struktural dan ketimpangan yang telah lama dibiarkan. Akses terhadap pendidikan rendah, lapangan kerja formal nyaris tidak tersedia, dan hunian yang layak hanya mimpi bagi banyak warga di sana. Pemerintah memang telah berupaya menata kawasan kumuh melalui berbagai program, seperti bedah kampung atau relokasi. Namun, efektivitasnya masih menjadi tanda tanya. Banyak warga menolak direlokasi karena takut kehilangan sumber penghidupan yang sudah terbentuk, meskipun tidak formal dan tidak sehat. Yang namanya prostitusi itu bukan sekedar masalah moral. Ini soal bagaimana sistem kita gagal menyediakan pilihan hidup yang lebih baik bagi masyarakat miskin. Dr. Lestari Ayuning Tias, seorang sosiolog dari Universitas Indonesia, ia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak hanya razia atau penertiban, tetapi juga pembinaan ekonomi, pendidikan, dan layanan sosial yang konsisten. Pemerintah Kota Jakarta Utara secara rutin melakukan razia untuk menertibkan kawasan tersebut. Satpol PP dan aparat kepolisian seringkali mendatangi warung-warung yang dicurigai menjadi tempat praktik prostitusi. Namun hasilnya seringkali hanya bersifat sementara. Beberapa hari setelah razia, aktivitas kembali seperti semula. Tak hanya itu, upaya penertiban seringkali terbentur pada jaringan oknum yang melindungi praktik-praktik tersebut. Bisnis ini telah menjadi bagian dari ekosistem ekonomi bawah tanah yang melibatkan lebih dari sekedar para pekerja seks. Ada calo, pemilik tempat, dan kadang secara terselubung pihak-pihak lain yang mengambil untung dari aktivitas tersebut. Di tengah semua itu, masih ada harapan yang perlahan menyala. Beberapa lembaga swadaya masyarakat, atau disingkat LSM, mulai turun tangan memberikan pelatihan keterampilan, konseling, hingga bantuan hukum bagi para perempuan yang ingin keluar dari lingkaran prostitusi. Namun upaya ini masih sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh kawasan yang terdampak. Salah satu mantan pekerja seks yang kini menjadi relawan di sebuah LSM mengatakan bahwa perubahan hidup bukan hal mustahil, asalkan ada dukungan. Saya dulu nggak tahu mau kemana, tapi waktu ketemu orang-orang dari LSM itu, saya dikasih pelatihan menjahit. Sekarang saya bisa buka usaha kecil-kecilan. Namun kisah seperti Siti masih menjadi pengecualian. Sebagian besar perempuan di kawasan tersebut tetap terjebak dalam siklus yang sama. Kemiskinan, keterbatasan, dan akhirnya pilihan-pilihan pahit. Permukiman kumuh di Jakarta Utara adalah cermin dari persoalan kota yang lebih besar, ketimpangan sosial, urbanisasi yang tidak terkendali, dan kurangnya sistem perlindungan sosial yang efektif. Prostitusi di kawasan ini bukan hanya tentang aktivitas ilegal, tetapi tentang kehidupan yang dipinggirkan dan terabaikan. Selama pendekatan yang dilakukan masih bersifat reaktif dan permukaan, praktik ini akan terus ada. Dibutuhkan langkah menyeluruh dan berkelanjutan dimulai dari akar persoalan, pendidikan, lapangan kerja, dan hunian layak. Karena jika tidak, kisah-kisah seperti Siti akan terus terulang. Berganti nama, tapi tetap dengan cerita yang sama. Terus berjuang, jangan berhenti untuk wujudkan semua
panas yang